adalah raditu billahi rabban, tentang Allah, ya. Bagaimana orang itu ridha kepada Allah? Barangkali saya bisa simpulkan sedikit dari apa yang sudah kita baca pada minggu yang lalu, bahwa ketika kita ridha kepada Allah, menerima apa saja yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahit atau manis. Dan selalu kita kembali kepada Allah dalam keadaan pahit ataupun manis, dengan harapan kita selamat di dunia dan di akhirat. Barangkali itu kira-kira, ya. Nah, sekarang beliau akan mentafsirkan kepada kita tentang ridho Islam, agama kita. Apa maksudnya? Ya. Beliau katakan, barang siapa orang yang mengatakan dia ridho Islam sebagai agamanya, ya, Allah menghormati wa sya'airah, dia akan mengagungkan apa-apa yang ada dalam ajaran Islam. Contohnya salat, haji, puasa. Salat dia akan tegakkan dengan baik kalau dia mengatakan ridho dengan Islam agamanya. Dan orang yang menyia-nyiakan salat berarti ridhonya mesti dipertanyakan. Kalau dia ridho, dia terima. Agungkan itu salat, agungkan itu haji, agungkan itu puasa, dan hal-hal lain yang itu adanya dalam agama kita, agama Islam, ya. Aturan-aturannya, birrul walidain, ya. Na'am. Walam yazal mujtahidan bima yu'aqiduhu wa yaziduhu rusukhan min istiqamatan minal ulumi wal amal, dan dia selalu mencari agar keislamannya itu lebih kuat lagi, lebih dalam lagi, lebih bisa dirasakan lagi, dan istiqomah, dia tetap pegang apa yang sudah dia dapatkan. Dengan apa, hadirin? Dengan dia menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Jadi Islam ini kita mesti kembangkan dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Dengan apa lagi? Dengan beramal dengan ilmu yang kita ketahui, saudara-saudara, ya. Sebab semuanya kan perlu kepada ilmu. Kalau mungkin Anda bertanya, Bib, mana contohnya? Sholat perlu kepada ilmu, wudhu perlu kepada ilmu, haji perlu kepada ilmu, puasa perlu kepada ilmu. Jadi seorang muslim itu tidak akan lepas dari menuntut ilmu. Kenapa? Karena apa-apa yang ada dalam Islam itu membutuhkan ilmu. Enggak begitu saja kita bisa, ya. Naam. Wa yakunu bihi mu'tabitan, dan dia ketika memegang ini Islam, mengaku sebagai orang Islam, ya, dia betul-betul takut, ya. Takut apa? Takut Islamnya itu hilang, takut Islamnya itu lepas dari dia. Betapa banyak orang yang lepas Islamnya, ada, ya. Wa yakunu bihi mu'tabitan, jadi selalu dia meminta kepada Allah, ya, agar tetap Islam ini ditetapkan kepada dirinya, ya. Wa min salbihi khaifan, dan takut dicabut oleh Allah itu nikmat Islam. Ini Islam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia diharapkan oleh Arab, jangan sampai saya lepas dari Islam ini. Mengharap kepada Allah dan takut Islamnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali ahli muhtariman. Ahli siapa? Ahli Islam. Kita saling menghormati, saling menghargai, ya. Islam dengan Islam kan kita saudara. Kalau bunyian seperti bangunan yang nggak bisa dipisahkan, saling menghargai. Kalau sakit semua, kan Nabi mengatakan kalau ada salah satu anggota badan kita sakit, yang lain pun merasa sakit. Itulah Islam. Kita betul-betul disatukan, seolah-olah satu badan kita dalam Islam ini, saudara-saudara sekalian, ya. Wali ahli muhtariman, waliman kafaru bihi mubghidan wa ma'adiyan, dan kepada kekufuran, ya, kita benci. Kepada kekufuran kita tidak ridho. Kepada kekufuran kita tidak senang dan akan melawan kekufuran itu. Bukan berarti suruh perang, tapi perangi dengan apa? Dengan akhlak Anda, dengan ilmu Anda, dengan amal Anda, sehingga orang lihat, oh ini Islam. Yang tadinya kafir menjadi muslim, insya Allah, mudah-mudahan, ya. Nah, jadi kita benci kepada kekufuran, ya, benci kepada kekufuran. Qala wa man radiya, baik, sebelum saya lanjutkan, ya. Benci kepada kekufuran berarti benci dengan adat-adat kekufuran. Banyak ini adat-adat kekufuran, saudara.
yang dipakai oleh kita. Kalau Islam kan nanti pakaiannya orang Islam, kerudungnya kerudung orang Islam, hijabnya hijab orang Islam, ya. Perempuan pakaiannya pakaian Islam, adat-adatnya juga adat Islam. Nggak bisa begini, oh ini sudah adat kita, oh ini adat istiadat dari kita. Selama adat istiadat itu berlawanan dengan Islam, Anda harus tinggalkan adat dan pakai Islam. Itu namanya Anda ridho dengan Islam. Tapi kalau Anda mengaku Islam, tapi adat istiadat nenek moyang kita laksanakan, adat Islam ditinggalkan, salah. Ketika adat itu cocok dengan Islam, bismillah ikut jalan. Tapi ketika adat itu bertolak belakang dengan Islam, jangan diikuti. Contohnya saudara-saudara, ini sekarang lagi sering ya rame-rame ulang tahun misalnya, itu adat Islam bukan ulang tahun? Bukan, saudara. Nabi nggak ngajarin ulang tahun. Setiap ulang tahun diulang tahunkan, ucapan ulang tahun. Yang ada ucapan Eid, ada ucapan tahun baru Islam ada, ya kan? Ucapan Siam ada, kalau ada orang yang melahirkan, orang yang baru pulang dari haji, ya. Tapi disuruh kita orang baru ulang tahun, nggak ada. Itu adat-adat bukan orang Islam, saudara, ya. Bib kan itu belum tentu dosa, Bib. Tapi bukan adat Islam. Tapi kalau Anda memang mengaku beragama Islam, pakailah adat-adat Islam. Nabi ulang tahunnya bukan seperti kita. Nabi puasa Senin Kemis. Ketika ditanya, beliau mengatakan, dzalika yaum wulidtu fi wa fi unzil alaih. Ya, hari Senin Nabi puasa tuh, Kemis. Seninnya kenapa? Karena waktu itu Nabi diutus, turun ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Maka Nabi berpuasa tuh, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Beliau berpuasa hari Senin, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dilahirkan sebagai Rasulullah SAW. Nabi ulang tahunnya dengan apa? Dengan puasa. Kalau kita kan enggak dengan nyanyi-nyanyi, dengan makan-makan, minum-minum, senang-senang, ya kan? Nah, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Kalau orang Islam nggak perlu pakai ulang tahun. Nanti orang di luar sana bilang, Habib kolot, orang nggak apa-apa kok, kita nggak maksiat. Ya terserah. Kalau Anda mau nanya agama, ya itu agama. Nggak ada tuh, ya, ulang tahun nggak ada, ya. Nah, baik. Jadi hadirin, sekali lagi, orang-orang yang ridho agamanya Islam, berarti dia harus mengagungkan, mengamalkan, menambah ilmunya dalam Islam, mengikuti cara-cara Islam, baru itu namanya dia ridho kepada Islam. Kan Islamnya aturan. Anggaplah kita kerja di kantor, kan ada aturan-aturannya, ya. Siapa pemimpinnya? Direktur. Itu kan Nabi kita Muhammad SAW, seolah-olah direktur kita. Ada ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW. Ya itu yang kita ambil. Jangan kita bekerja di kantor A, tapi aturan-aturan yang kita pakai di kantor B, kan salah. Kalau Anda mengaku Anda kerja di kantor A, ya kan kantor A, aturan-aturannya kita kerjakan. Jangan ngambil di kantor B, tidak ada. Karena kita ini sudah punya aturan semua. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali sudah diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Diajarkan semua. Ya, Rasulullah sudah berdakwah kepada kita untuk semua hal, dalam segala hal. Sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal kitanya, saudara-saudara. Ya, naam. Taib. Wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita ridho Nabi Muhammad sebagai panutan kita, sebagai nabi, sebagai rasul kita. Apa maksudnya? Saya cinta Nabi, cukup begitu? Enggak. Ya. Saya baca salawat kepada Nabi, cukup begitu? Bagus salawat. Nah, cinta Nabi bagus. Tapi kita harus tahu. Nah, ini dijelaskan kepada kita. Wa dia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Siapa orang yang ridha menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya? Tentu kita orang Islam ridha pasti, ya. Kana bihi muqtadiyan. Buktinya apa kalau Anda itu ridha Nabi Muhammad sebagai penghulu kita?
Muqtadian, ngikuti. Nabi jadikan qudwahnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ikuti Nabi caranya. Hah? Apa saja nih? Oh, ini hukum perkawinan. Nabi bagaimana menerangkan soal perkawinan itu? Quran sudah ada. Nabi bagaimana kata Nabi? Bismillah, ikuti Nabi. Ya. Nabi mengatakan perkawinan an-nikahu sunnati. Ya. An-nikahu sunnati. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi, pernikahan itu adalah sunnah aku. Siapa yang membenci tidak mau dengan sunnah aku, ya, falaysa minni, bukan dari golongan aku. Jadi ketika kita seorang Islam, kita akan melaksanakan pernikahan sesuai dengan cara Islam. Ya, nah, itu berarti kita ridho kepada Nabi, bagi Nabi kita. Wa bihadihi muhtadiyan, dan dengan petunjuknya kita jadikan pedoman. Petunjuk Nabi kita jadikan pedoman. Kata Nabi, kamu jangan makan barang yang haram, tinggal. Nabi mengatakan kamu jangan berzina, tinggal. Oh, Nabi sembahyang sunnah, sunnah-sunnahnya kita ikuti. Apa namanya, urusan warisan sudah diterangkan, Bismillah, ikut. Kamu harus bertanggung jawab kalau sebagai suami kepada istri, istri juga harus menghormat suami. Itu kan ada di jalan Nabi Muhammad SAW. Kita jadikan panutan, kita jadikan pegangan. Ya, nah, wali syar'ihi muttabi'an, dan apa yang disyariatkan? Kalau kata agama haram, haram. Kata agama halal, halal. Nggak bisa dirubah. Minuman keras haram, sudah, bentuk apa saja haram. Mau cair kek, mau bubuk kek, mau asap kek. Judi haram, apa saja caranya. Oh, ini untuk sumbangan, nggak ada sumbangan judi. Yang sudah ditentukan haram, haram. Yang sudah diwajibkan halal, halal. Yang sudah dijelaskan halal, halal. Al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal jelas dalam Islam, yang haram jelas dalam Islam. Ada di antara keduanya isbah, yang mustabihat, yang belum jelas, yang halal dan yang haram. Harus bagaimana kita kalau menemui yang belum jelas halal dan haram? Cari orang yang mengerti. Ya, sebab orang-orang yang suka masuk kepada yang dia belum tahu halal dan haram, kebanyakan kecebur kepada yang haram akhirnya. Ya, orang misalnya dia ada pagar, kemudian ada jurang di situ, jangan main-main di jurang, nyungsep nanti ke jurang. Kita selamatkan diri, jangan. Yang sudah jelas aja, oh ini haram nih, ini lihat kita makanan nih, halal apa haram nih, udah tinggal, nggak usah kita hukumin. Oh ini haram, belum tentu memang, ya kan, kecuali sudah jelas haramnya. Tinggal cari yang halal aja, kenapa repot? Ya, yang jelas sudah. Wa bi sunnatihi mutamassikan, orang Islam yang benar itu melaksanakan sunnah Nabi, dipegang tuh sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Dalam salat nih, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada salat duha, ada salat malam, dipegang semampunya dia. Ya, jangan ditinggal. Harus punya yang sunnah, jangan yang wajib aja. Ulama mengatakan yang sunnah ini tambalan. Tambalan apa? Tambalan yang wajib. Seandainya yang wajib kita itu kurang, nanti apa yang dilihat? Yang sunnah kita. Insya Allah yang wajib yang kurang itu disempurnakan dengan sunnah-sunnah kita. Tapi kalau kita tidak punya sunnah, Anda tidak punya untuk memperbaiki yang wajib kita. Kalau kita lihat nih, yang wajib kita belum beres, yang sunnah juga belum beres, Masya Allah. Sekarang sudah yang wajib kita kerjakan, atau apalagi yang wajib kita tinggalkan, yang sunnah juga kita tinggalkan. Mau kemana? Mau kemana kita? Kita tidak paham dengan yang wajib kita nih. Mungkin di sana sini banyak kekurangan. Apa yang akan menyempurnakannya? Selalu Anda melaksanakan yang sunnah. Jangan yang nggak penting. Kata ulama, man tahawana an sunnah, ya, uqiba bi hirmanil faraid. Siapa-siapa yang menganggap enteng sunnah, ujungnya dia ditimpa dengan meninggalkan yang wajib. Sunnah, ente sunnah dong dulu, sunnah. Ujungnya nanti yang wajib juga ditinggal. Jangan besarkan itu sunnah. Kalau perlu anggap wajib oleh Anda sunnah, oleh Anda, ya, oleh Anda anggap itu yang sunnah itu adalah wajib. Jadi kan kita kerjakan terus. Mana para
barangkali yang paling kelihatan sholat. Sebelum dohor 2, habis dohor 2, habis maghrib 2, habis isya 2, sebelum subuh 2. Yang lain tambahan itu yang tidak muakkadah. Bila nggak apa-apa. Mana contohnya? Sebelum asar. Sebelum asar kan ada, tidak ada qobliyah sebelum asar kan? Tapi ada hadis di sana. Siapa orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum sunnah itu mendapatkan rahmat khusus. Ya, orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar itu akan mendapat rahmat khusus dari Allah SWT. Ya, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Dirahmat oleh Allah seseorang yang sembahyang sebelum asar 4 rakaat. Bib, bagaimana Bib? 4 sekaligus? Silakan. Tapi saya pengen ganjarannya lebih banyak. 2-2. Ya, silakan tuh, kerjakan tuh. Rahmat khusus akan kita dapatkan bagi orang-orang yang sembahyang sebelum asar 4 rakaat. Sebelum maghrib Nabi nggak kerjain, tapi Nabi tidak melarang orang sebelum maghrib sholat sembahyang sebelum maghrib qobliyah. Sesudah maghrib ya, daripada muakkadah itu ya. Sebelum isya Bismillah itu sembahyang 2 rakaat. Ba'dal isya Bismillah sembahyang 2 rakaat. Sebelum subuh sunatul fajr kita sembahyang. Yang tidak kapan? Ba'da subuh jangan. Nah, itu dilarang. Harus ada ilmunya sedikit itu. Ya, kalau tidak ada sebab nggak boleh. Habis asar juga kalau tidak ada sebab nggak boleh. Ya, lagi matahari terbenam kalau tidak ada sebab nggak boleh. Ya, lagi naik matahari kalau tidak ada sebab nggak boleh. Lagi tengah-tengah matahari selain hari Jumat kalau tidak ada sebab nggak boleh, kecuali di Mekah nggak ada larangan. Di Mekah kapan saja mau sembahyang silakan. Itu di Mekah ente terus itu sembahyang. Siang, malam, pagi, sore, habis asar, habis maghrib, bismillah. Kalau ada di Mekah, kalau sini ada lain, ya ada aturan lain. Nah, tanda-tandanya kita cinta Nabi, ya, mengatakan Nabi itu ridho dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, pegang sunnahnya. Jangan ditanya kita, jangankan yang sunnah, yang wajib aja kadang ditinggalkan, malu tuh ngaku umat Nabi Muhammad SAW. Ngaku umat Nabi Muhammad nggak sholat, atau kadang sholat, kadang tidak sholat. Anda harus memikirkan kalau kebetulan lagi tidak sholat, datang ajal kita, mau dibawa kemana? Kalau Anda mengaku muslim, jangan sekali-kali mempermainkan sholat. Itu modal kita, saudara. Modal kita, kaya, miskin, besar, kecil, pangkat, tidak pangkat, sholat nggak ada tawaran, nggak pakai tawar-tawar tuh. Jangan main-main dengan sholat. Ya, baik. Walihaqqihi mu'azziman, besarkan Rasulullah SAW haknya. Harus kita hormati, harus kita cintai, jangan dihina, jangan dianggap kecil, ya, jangan dientengkan, jangan. Ya, azimkan, besarkan Nabi Muhammad SAW. Allah sendiri memuji Nabi kita Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dipuji sama Allah. Jadi kalau ada orang muji Nabi, bukan mengkultuskan Nabi, bukan. Nyontoh Allah memuji Nabi. Kalau ada mengatakan ente nggak usah mengkultuskan Nabi Muhammad itu manusia, benar, tapi bukan seperti ente kan manusia. Nabi Muhammad SAW itu Nabi Muhammad manusia betul, cuma saja dia mendapatkan wahyu dari Allah sebagai Rasul. Baik, sama dengan Anda mau kasih contoh sedikit saja. Rasulullah SAW kalau melihat ke depan, kalau kita kan melihat ke depan, belakang melihat nggak? Nabi 360 derajat. Nabi melihat ke depan sama dengan beliau melihat ke belakang. Kita begitu? Kita begitu nggak? Bisa melihat ke belakang nggak? Kalau nggak nengok, bisa nggak? Nabi nggak perlu nengok, bisa melihat ke belakang dengan izin Allah. Nggak sama dong dengan kita. Sama nggak dengan kita? Nggak sama. Walaupun Nabi manusia betul, ya, bukan jin, bukan malaikat. Baik. Apalagi hadirin, Rasulullah SAW tidak pernah terlihat kotorannya. Semua anbiya memang begitu, dan wangi lagi, saudara. Begitu mengeluarkan kotorannya dimakan oleh bumi. Kita kan nggak begitu. Rasulullah wangi tanpa menyukai, itu diakui oleh sahabat. Kalau Anda baca kitab Maulid, di situ diterangkan kalau Nabi liwat kecium tuh baunya. Kalau duduk di satu tempat sampai berhari-hari, padahal beliau nggak minyakin itu. Maaf saudara, keringatnya Nabi itu wangi. Ada dalam hadis diterangkan seorang sahabiah ketika Nabi tertidur, keringatan Nabi kan diambil, kan panas, diambil oleh dia, ambil
dimasukin di botol tempat minyak. Sampai Nabi terbangun. Apa yang kamu laksanakan? Apa yang kamu lakukan? Saya mengambil keringat Tuhan ya Rasulullah SAW. Untuk apa? Ini minyak yang sangat wangi gitu. Keringatnya wangi. Kita keringatnya wangi enggak? Hah? Sama lah kita? Ya, sama Rasulullah. Punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah ada manusia. Kalau ibarat batu, Rasulullah berlian, kalau kita batu koral. Kalau kita duduk misalnya, Nabi kan wangi berhari-hari. Kalau kita duduk kelamaan, bau saudara, apalagi kentut. Beda kita dengan Rasulullah SAW. Kurang adab kalau mengatakan, oh Nabi itu sama dengan anda, sama dengan kita lah. Ya, lain Rasulullah SAW. Agungkan Nabi bukan mengkultuskan Nabi. Berikan tempat bahwa dia adalah sebagai penghulu kita, pemimpin kita. Dia tidak berdosa, maksum, amanat. Itu namanya Anda mengatakan, kalau mengatakan demikian, Anda mengatakan wali hagi mu'adzim li hagi, haknya Rasulullah SAW. Beliau tabligh, amanah, fatanah, akui oleh kita itu. Berarti kita mengakui hakim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikurangi, ya. Wa minas salawat wassalam alaihi mukfiran. Nah, setelah kita tadi ikuti sunnahnya, berikan haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau beradu hak kita dengan hak Nabi, kita dahulukan siapa? Nabi. Contohnya misalnya ibu dan bapak bilang, "Kamu ke kanan." Contohnya nih, kata ibu bapak kita, "Kamu ke kanan." Kata Nabi ke kiri. Ikut siapa? Ikut orang tua apa ikut Nabi? Nabi Muhammad SAW. Walaupun gak mungkin perintah-perintah Nabi akan bertentangan dengan orang tua kita, tidak. Ini contoh saja. Misalnya presiden, orang tua, siapa saja, ke kanan kamu, kata Nabi, ke kiri kamu, kita ke kiri, saudara-saudara. Jadi kita memberikan haknya Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin kita dan kita ridhai. Nah, baik. Saya sembahyang alhamdulillah sunnah sudah bagus. Banyak dah sunnah-sunnah tuh, ya. Sedekah sunnah, sedekah zakat tuh yang wajib. Kita sedekah sunnah misalnya. Ya. Berakhlak yang baik itu sunnah Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi SAW akhlaknya tinggi. Baik. Wa minas shalah wassalamu alaihi wasallam. Kita ini kalau mengagungkan Nabi, banyakkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Kita kalau bersalawat kepada Rasulullah kan mengikuti Allah. Al-Quran tertulis dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini Allah yang nyuruh. Jangan kita merasa enggan salawat kepada Nabi. Ini Allah yang nyuruh. Allah nyuruh sholat nggak sholat, Allah nyuruh puasa nggak puasa, Allah nyuruh haji nggak haji, Allah nyuruh zakat nggak zakat, tapi sholawat Allah ikut, Allah laksanakan. Walaupun sholawat dari Allah lain dengan sholawat dari kita. Kalau kita doa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, malaikat istighfar buat kita. Kalau malaikat beristighfar sholawatnya, Allah rahmat dari Allah diturunkan. Nabi sudah penuh, nggak perlu sholawat Anda. Pasti ahli surga, nggak berdosa, maksum. Loh, kenapa masih sholawat? Allah nyuruh. Jadi kalau kita bersolawat buat apa? Kan Nabi sudah penuh, kan Nabi sudah hebat. Ngapain kita sholawat lagi? Kembali kepada Anda. Contohnya kata ulama, Nabi seolah-olah gelas yang sudah penuh. Itu rahmat di situ. Gelas banyak air isinya. Ketika kita sholawat, kita ngisi lagi itu air. Kemudian gimana? Tumpah kan? Tumpahan kita itu, tumpahannya untuk kita, saudara-saudara. Lebarannya keluar dari air itu untuk kita. Karena setiap kita bersolawat, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan yang paling dekat nanti yaumul qiyamah kepada aku adalah orang-orang yang banyak membaca solawat kepada aku. Berbanyak solawat. Mungkin Anda bertanya, Bib, bagaimana sholawat? Bismillah, yang paling sedikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi di Indonesia, Masya Allah, ya, ada sholawat, apa namanya itu? Yang sekarang lagi suka dinyanyiin itu. Tibbil qulub tibbiya wa masalat tibbil qulub wa da'iha fitul abdan. Itu ada lagi Allahumma salatan kamilatan, salim salaman. Banyak juga sholat.
semua bagus, semua baik. Dan sholawat itu nggak ada ceritanya nggak diterima. Bib, dari mana tahu kalau sholawat itu pasti diterima? Yakin? Kenapa saudara? Ada hadis yang menangkan. Siapa orang yang mengucapkan salam, mengucapkan salawat kepada aku, Allah membangunkan Nabi. Cara bangunnya bagaimana itu urusan barzakhiyah. Kita nggak perlu nanya deh. Itu urusan Allah. Dibangunkan dan Nabi menjawab. Nabi itu menjawab mendoa. Diterima salam kita berarti berdoa. Misalnya, ya Rasulullah, alaikassalam. Nabi bilang, wa alaikassalam. Ya, dijawab oleh Nabi, doa Nabi enggak pernah diterima. Doa Nabi pasti diterima. Berarti setiap orang yang selawat dijawab oleh Nabi pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan amalan yang pasti diterima adalah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit salawat. Jadi harus bagaimana? Punya wiridan dong salawat. Ayo, malam ini kita berjanji, saya mau salawat, punya wiridan salawat. Ya, ingat, kebaikan 1 dibayar 10. Kalau 10 berarti 100. Pertama nggak usah banyak-banyak, 10 kali aja. Ya, aduh, anak nggak kuat 10. Tiap habis sholat sekali. Silahkan pilih sholawatnya. Kalau nggak punya sirah-sirah salawat seperti tadi, salawat Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulub, al-fatih lima ulik, atau tadi salatan kamilatan, nuril anwar dan sebagainya, banyak tuh. Silahkan Anda baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 5 kali, 10 kali, bismillah setiap habis sholat. Atau mungkin Anda duduk pagi baca khusus untuk bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak kan? Salat kita nggak tahu. Puasa kita nggak tahu ijabahnya. Haji nggak tahu, tapi salawat kepada Nabi yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang terlewat. Karena jawaban Nabi, doa Nabi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buat apa namanya? Buat memberatkan timbangan kita. Ya, harus punya kita wiridan salawat dalam hidup ini. Jangan sampai lewat 1 hari nggak bersalawat kepada Rasulullah, rugi. Ya, harus tuh minimal barangkali kalau Anda baca wirdul latif ada 10 kali di wirdul latif. Kalau Anda baca ratib ada juga di dalam ratib. Tapi yang paling bagus Anda mempunyai wiridan sendiri. Ulama mengatakan dianggap banyak kita bersolawat itu 300 sampai 400 sehari. 320 ada yang mengatakan 310, ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 400, itu baru dianggap banyak. Sebagian orang bersolawat sehari 10.000 kali, ada yang 5.000 kali, ada yang 2.000 kali. Nanti kalau sudah biasa, lisannya dilipat oleh Allah SWT, Anda bisa dengan waktu yang sebentar tapi banyak. Itu perlu biasa. Kalau sering bersolawat kepada Nabi SAW, insya Allah seperti itu adanya. Oh, banyak nih ya faedah salawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Baik, nah, saya tidak panjang dulu, kita lanjutkan dulu ya. Jadi, kita sebagai umatnya dalam mengakui bahwa ridho kepada Nabi, bersalawatlah kepada Rasulullah SAW. Wa li ahli baitihi wa ashabihi muhibban, dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, cinta kepada keluarganya, istrinya, anaknya, ponakannya, semua yang berhubungan dengan Nabi kita cintai. Turunannya kita cintai. Itu tanda kita mengagungkan Nabi SAW. Ridho kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin dong sekarang, ya Rasulullah saya cinta kepada kamu, turunannya Anda sakiti. Kira-kira Anda nih, ya, Anda punya cucu misalnya, disakiti oleh orang nih, sakit hati nggak kita? Pasti sakit hati. Nabi juga begitu. Kalau anak cucunya disakiti, Nabi juga sakit, saudara-saudara. Jangan, ya. Cintai juga keluarganya, turunannya, cintai. Kalau ada yang nggak benar, benerin. Jangan dihina. Yang salah, betulin, nasihatin. Itu namanya cinta. Kalau orang yang tidak cinta kan, oh salah kebetulan kita anggap udah kebetulan, kita tinggal hantam terus. Enggak. Kalau orang yang cinta, dia cinta kepada bapaknya, anaknya nggak bener nih. Ya Allah, bapaknya teman saya, kecintaan saya, kok anaknya begini? Dicari jalan, ketemu, jangan begitu. Abah ente orang baik, turunan ente turunan bagus. Jangan begini, yang baik.
Ya, nanti harus sholat, harus ini. Nah, itu namanya cinta tuh, ya begitu. Kalau lihat ada yang salah dari keluarganya Nabi, dihantam, dijelekin, itu Anda bukan cinta namanya. Anggap saja coba Anda, cucu Anda dibegitukan. Jangankan yang benar, misalnya cucu Anda di penjara, dihina-hina sama orang, sakit hati nggak? Sakit hati, saudara. Darah daging Anda, saudaranya. Begitu pula Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Oh, mungkin Anda ngomong, wah ente Habib, makanya ngomong begitu. Bukan, saudara. Anda cinta kepada turunan kangjeng Nabi, bismillah. Anda benci, itu urusan Anda. Kita nggak minta, ini Nabi yang nyuruh kepada kita. Ya. Cintailah keluargaku karena aku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, karena aku, kata Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik. Gala wali ahli baitihi wa ashabihi muhibban. Cinta kepada keluarganya, cinta kepada keturunannya, cinta kepada sahabat-sahabatnya. Sebab ada sebagian kita ini cinta kepada Nabi, benci kepada sahabat. Nggak benar, saudara. Nggak mungkin. Nggak mungkin cinta kepada Nabi tapi benci kepada sahabat. Nggak mungkin, itu nggak nyambung. Benci, cinta kepada Nabi, benci kepada sahabatnya. Nggak mungkin. Sahabat itu kan masakan Nabi, teman Nabi, kecintaan Nabi, yang membawa amanat Nabi, yang membantu Nabi, berperang dengan Nabi, itu sahabat. Pantas kita cintai orang yang paling besar di sisi Allah setelah Nabi, sahabat. Kita benci, salah. Apalagi istrinya lagi, saudara-saudara, lebih jahat lagi. Benci sama istri Nabi, la ilaha illallah. Kan itu keluarga Nabi, istri Nabi, berdua dengan Nabi, tidur bareng dengan Nabi, kita benci. Benci kepada siapa berarti Anda? Benci kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati, karena ada di tengah-tengah kita orang-orang yang punya pendirian. Ada yang benci kepada istrinya, salah seorang istri Nabi, dan benci kepada sahabat-sahabat Nabi. Anda jauhi itu dan jangan didekati. Kita ahlu sunnah wal jamaah, cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga, anak, istri Nabi, dan yang berhubungan dengan Nabi, juga sahabat-sahabat Nabi. Insya Allah kita dikumpulkan dengan mereka, amin ya rabbal alamin. Hati-hati ya, hati-hati. Qala wala ummatihi musyrikan walahum nasihan. Kepada umatnya kita saling mencinta orang Islam itu. Kalau ada terjadi bencana di sana kita bantu. Ya, kalau jauh nih, kalau yang dekat kita bantu langsung. Yang tidak dekat kita bantu juga. Kesian kalau dengar orang Islam kecelakaan, orang Islam ada kebanjiran, orang Islam kebakaran, sedih kita. Ya, merasa sedih dengan kesedihan mereka. Karena satu badan, bantu. Jangan kita sudah tidak bantu, malah diajak, jangan. Salah tuh, ya. Tapi tidak, kita juga merasa sedih, merasa susah dengan kesusahan mereka. Walahum nasihan. Dan kalau ada yang salah, dinasihati. Jangan dihina. Si fulan gini, fulan tidak, saudara. Kalau Anda begitu, dua dosanya. Nasihatin tidak, menceritakan lagi, dua. Nasihati. Kalau nggak bisa, diam. Oh ini salah nih, betulin, nasihati. Itu Islam, ya. Apalagi dia datang memang meminta nasihati, ya nasihati, saudara-saudara. Di sini dalam hal ini siapa yang paling perlu kita kedahulukan? Keluarga kita sendiri. Yang perlu kita dahulukan adalah keluarga kita sendiri, baru kita menyebar kepada yang lain. Ya. Jadi hadirin, kita dituntut sebagai orang Islam, satu, ridho kepada Allah, ridho kepada semua yang Allah hukum, semua yang Allah inginkan, kita rela. Pahit, manis, kita ikut, kita terima, ya. Kemudian ketika kita mengatakan ridho kepada Nabi, ikuti ajarannya, hormati Nabinya, berikan haknya, ya. Cinta kepada keluarganya, banyak selawat kepadanya. Itu adalah menunjukkan kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau agama, ya buktikan, ya, hukum-hukum dan agama Allah agungkan oleh kita. Bagaimana agungkannya? Dengan melaksanakan sholat, bismillah, puasa, bismillah, haji, bismillah. Ini semua daripada agama kita, agama Islam yang harus kita ridho. Nggak bisa saya Islam nih, tapi saya nggak mau haji, nggak bisa. Saya Islam nih, saya nggak mau haji, nggak mau zakat, nggak bisa. Ya,
Nah, itu hukum-hukum dalam keislaman juga kita laksanakan. Baru dikatakan kita itu ridha dengan Islam sebagai agama kita. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ini semua. Amin ya rabbal alamin. Qala fa yanbaghi laka ayyuhal mu'min, maka seyogyanya engkau wahai orang mukmin, kata Habib Abdullah Haddad, an tutaliba nafsaka bi tahqiqi hadhil ma'ani allati dzakarnaha fi ma'na qaulika raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Ketika kita mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya, ingat tuh omongan tadi tuh, kepada Allah harus begini, kepada ajaran-ajaran Islam harus begitu, kepada Nabi harus begini. Dibayangkan tuh ketika ngomong, kita berkata, baca ratib misalnya raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya, sambil dibayangkan, oh Islam nih, ingat kepada sholat, ingat kepada puasa, ingat kepada haji, ya kan. Kalau halu hati kan masya Allah luas ya ruang lingkupnya, nggak seperti kita ngomong ya. Hati itu bisa membayangkan segala macam, Allah berikan ya. Nah, jadi kita menghayati itu kata raditu billah, dihayati ya. Radinya ridho kita Nabi, dihayati. Agama sebagai Islam sebagai agama kita, dihayati ya. Baik. Wa kallif nafsaka al-ittisaf biha wa la tagna minha bi mujarradil qaul. Usahakan tuh gitu. Ketika kita ngomong raditu billahi rabba, ingat tuh hak-haknya Allah. Ya. Raditu billahi rabban bil islami dinan, ingat hak-haknya Islam. Nabi Muhammad Nabi, ingat hak-haknya Nabi Muhammad. Paksa kata Nabi Muhammad, kata Habib Allah Haddad, untuk kamu memahami dan menghayati ucapan-ucapan tersebut. Wala tagna binha bi mujarradil qaul, jangan kita merasa cukup dengan hanya ngomong aja raditu billahi rabban bil islami dinan wa muhammadin nabiyya, udah hanya ngomong aja, jangan. Walaupun itu ada manfaatnya. Ya, karena menunjukkan keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu qalilul jadwa, kurang manfaatnya kalau cuma ngomong doangan. Ya. Wa in kana la yakhlu min manfaatin, sekalipun tetap ada manfaatnya. Kita ngomong raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya, ada manfaatnya. Tapi kalau sambil dihayati lebih bermanfaat lagi, lebih bagus lagi, lebih hebat lagi. Nah, jadi terpulang kepada Anda sendiri. Ya. Naam. Wa kadzalika faf'al fi jami'i ma taquluhu minal adhkar wal adiyati wa nahwiha. Demikian pula Anda disuruh menghayati ketika baca wirid, baca zikir, baca apa lagi? Baca doa dan sepertinya. Misalnya, ya Allah, ya Rahman. Oh Allah, sangat Rahman, Rahim, pengasih, penyayang. Ingat tuh, Rahman Allah. Hayati oleh kita, Anda bisa hidup, bisa napas, bisa sehat, bisa kuat, bisa berpikir, ini dan anak semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dirasakan. Ya, ketika kita baca zikir itu dirasakan tuh zikir itu. Ya tentu ini perlu kepada kita paham maknanya, ya. Walaupun umpamanya dengan biasa saja ente baca, insya Allah ada manfaatnya. Tapi kalau begitu lebih bagus lagi, lebih khusyuk lagi, ya. Ya Karim, yang Maha Dermawan, kedermawanan Allah nggak ada duanya, yang memberi rezeki semua ahli dunia, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, manusia, binatang, buah, segala macam. Itu Allah yang memberi rezekinya. Jadi ketika kita bicara, kita hayati itu pembicaraan kita di hati kita, ya. Begitu kata Habib Abdullah Haddad. Baik. Wa talib nafsaka bihaqaiqiha wal ittisaf bima'aniha, dan usahakan yang memang kita bisa amalkan daripada apa yang kita baca, dari apa yang kita zikirkan. Misalnya Allah, kita berzikir ya kepada Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, yang maha lemah lembut. Bagaimana kita tahqiq ma'aniha? Kita juga lemah lembut kepada orang, enggak galak kepada orang, jahat kepada orang, tidak, lemah lembut juga. Allah dermawan, ya Jawad, ya Karim, ya kan? Kita juga Karim, enggak pelit, tidak bakil, ya. Punya kasih sayang kepada keluarga, anak, istri, dan manusia, binatang, ya. Itu penyembahan dari mana? Ya Rahim, ya Rahman, ya. Naam.
Qala wa misal dzalik, contohnya Habib Allah memberikan contoh kepada kita. Antakuna inda qaulika subhanallah. Ketika kita zikir nih, subhanallah. Kalau bilang subhanallah aja kita dapat ganjaran. Tapi ketika bilang subhanallah penuh hati Anda, mumtali al-qalb bi qala mumtali qala misal dzalik antakuna inda qaulika subhanallah mumtali al-qalb bi tanzihillah wa ta'zimi. Ketika kita ngomong subhanallah, kita sucikan Allah. Enggak ada sesuci Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci dari segala kekurangan, penuh dengan kesempurnaan. Ketika kita ngomong subhanallah, ya, agungkan Allah maha besar, suci dari segala kekurangan, ya. Wa inda qaulika alhamdulillah, waktu ngomong alhamdulillah, mumtali al-qalb bis sana 'ala Allah ta'ala wa syukri. Ketika kita ngomong alhamdulillah, penuh hati kita dengan muji Allah. Enggak ada yang seperti Allah, sudah paling hebatnya Allah, dan bersyukur alhamdulillah saya dijadikan hamba Allah. Begitu saudara-saudara, ya. Kalau dilatih terus-terusan udah langsung tuh, langsung nempel di hati kita itu, udah bisa, ya. Wa inda qaulika rabbi firli, waktu kita ngomong rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, apa yang ada di hati kita? Mumtalian minar raja fillah an yaghfirlah, penuh hati kita dengan harapan, ya Rabb ampuni dosa saya ini banyak dosa, ya Rabb rabbi firli, ya Rabb banyak dosa nih saya, takut nggak diterima nih, ya. Jadi saya mengharap ampunanmu betul-betul, dan takut kalau dosa kita ini tidak diampuni oleh Allah. Begitu waktu ngomong astagfirullah tuh, bukan hanya astagfirullah, astagfirullah, cuman aja gitu lah ya. Tidak, di hati kita seperti itu, ya. Tapi Allah haddad mumtali ar-raja fillah yaghfir laka wa min khawfihi an la yaghfir laka faqis ala dzalik. Jadi ketika bilang astagfirullah, kita penuh dengan harapan Allah mengampuni kita, ya. Dan juga takut Allah tidak mengampuni kita. Tapi ingat, Allah itu Arhamar Rahimin, Allah itu Rahman Rahim, ya. Mudah-mudahan kalau kita sembahyang betul, puasa betul, amal kita baik, hasya wa kalla Allah menolak kita, tidak. Insya Allah semua amalan-amalan kita diterima oleh Allah SWT. Tapi tetap kita takut, barangkali tidak diterima, kita takut kan, nggak paham, kita nggak ada tulisannya, nggak ada laporan dari malaikat datang, Pak tadi ini sembahyang nilainya 10, oh kali puasa kamu nilai sekian, kan nggak ada, ya kan. Nah, jadi kita selalu takut kepada Allah SWT tidak diterima. Harapannya minta tetap kepada Allah diterima, tapi takut juga kalau itu tidak diterima. Ini bermain terus antara harapan, ya, dan takut, antara harapan dan takut, ya. Insya Allah Allah terima semua amalan-amalan kita, amin ya rabbal alamin. Baik. Qala wajtahid fil huduri ma'allah wa tadabbar ma'ani ma taquluhu wajtahid fil ittisafi bima yuhibbuhu Allah minka wal ijbi wal ijtinabi lima yakrahu. Usahakan selalu hadir dengan Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan memperhatikan makna-makna apa yang kita baca. Ya Allah ya Rahman, apa makna Rahman? Ya Rahim, apa makna Rahim? Rabbil firli, apa makna Rabbil firli? Ya astagfirullah, apa makna astagfirullah? Ya. Berusaha terus supaya kita bersifat dengan apa-apa yang Allah cintai. Yang Allah cintai apa? Jangan maksiat. Yang Allah cintai kita jangan maksiat, berbuat baik, ya, dan menjauhkan apa yang dilarang Allah. Kalau Anda ditanya apa yang dicintai Allah, Anda takwa kepada Allah dan jauh dari maksiat kepada Allah, berarti Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas. Nah, alhamdulillah kita selesaikan dicinta. Mudah-mudahan kita semua hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah cinta kepada kita, cinta kepada Allah, kita juga cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada agama kita, cinta kepada kebaikan. Insya Allah kita dimatikan dalam kebaikan, dibangkitkan dalam kebaikan, dimasukkan kepada yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.